Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah yang mengejutkan dan penuh teka-teki tentang penemuan pesawat yang sebelumnya dilaporkan telah hilang selama 20 tahun di lereng Gunung Merapi. Yang lebih mengejutkan lagi, keadaan para penumpang yang tubuhnya masih utuh tidak membusuk sama sekali. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 17 Agustus, pagi yang cerah di Bandara Soekarno-Hatta. Suasana terminal keberangkatan tampak sibuk seperti biasa. Penumpang Nusantara Airways 737 berbaris untuk check-in, membawa koper, tas ransel, dan berbagai bawaan lainnya. Sebagian besar penumpang terlihat bersemangat untuk merayakan hari kemerdekaan di Yogyakarta, sementara yang lain tampak tenang dengan alasan perjalanan masing-masing. Di ruang kokpit, Kapten Aditya dan kopilot Reno mempersiapkan pesawat. Mereka memeriksa checklist dengan teliti. Semua terlihat baik, kata Kapten Aditya sambil memandang instrumen pesawat. Reno mengangguk, memeriksa kembali daftar navigasi. Cuaca cerah. Ini harusnya penerbangan yang tenang. Pesawat lepas landas tepat pukul 9.15. Suara mesin jet terdengar mantap saat roda pesawat meninggalkan landasan. Di kabin, pramugari menyapa penumpang dengan senyum ramah, memberikan instruksi keselamatan, dan mulai menyajikan makanan ringan. Anak-anak terlihat bermain di kursi mereka, sementara sebagian penumpang dewasa membuka buku atau berbincang ringan dengan teman seperjalanan. Namun, sekitar 1 jam setelah lepas landas, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pukul 10.42, Kapten Aditya menghubungi menara kontrol. Menara, ini Kapten Aditya dari Nusantara Airways 737. Kami mengalami sedikit turbulensi. Suaranya tenang, menunjukkan bahwa situasinya masih terkendali. Menara kontrol mencatat laporan tersebut dan meminta pembaruan setiap beberapa menit. Namun, 5 menit kemudian, komunikasi terputus secara tiba-tiba. Petugas di menara kontrol mencoba menghubungi pesawat, tetapi tidak ada respons. Flight 737, silakan ulangi, ujar petugas menara dengan nada cemas. Ia memandang layar radar yang menunjukkan sinyal pesawat terakhir berada di sekitar kawasan Gunung Merapi. Flight 737, apakah Anda mendengar saya? Suara petugas menara semakin tegang, tetapi yang terdengar hanya keheningan. Pada pukul 10.50, sinyal pesawat menghilang dari radar. Tidak ada tanda-tanda panggilan darurat. Tidak ada pesan, Mayday. Pesawat itu seakan menguap begitu saja dari langit. Di ruang kontrol penerbangan, suasana menjadi panik. Kepala menara, Pak Budi, segera memerintahkan pencarian awal. Kirim laporan ke tim SAR dan maskapai. Kita kehilangan kontak dengan Nusantara Airways 737, ujarnya. Dalam hitungan menit, kabar tentang hilangnya pesawat itu menyebar. Media nasional mulai menyiarkan berita ini dengan judul mencolok. Pesawat Nusantara Airways 737 diduga hilang di sekitar Gunung Merapi. Keluarga para penumpang berbondong-bondong datang ke bandara, mencari kabar tentang orang tercinta mereka. Tangis dan doa menyelimuti ruang tunggu kedatangan. Salah satu ibu, Bu Mira, memegang foto putrinya yang berusia 7 tahun. Dita baru pertama kali naik pesawat. Dia ingin duduk di dekat jendela karena suka melihat awan. Katanya dengan suara bergetar. Tim SAR segera dikerahkan. Mereka memulai pencarian besar-besaran di kawasan Gunung Merapi, tempat terakhir pesawat terdeteksi. Helikopter berputar-putar di udara. Sementara ratusan relawan menyisir lereng gunung dengan harapan menemukan puing-puing atau tanda-tanda kehidupan. Penduduk setempat juga ikut membantu, membawa alat seadanya untuk mencari di hutan lebat dan medan berbatu. Namun, pencarian selama berminggu-minggu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada puing, tidak ada serpihan. Bahkan jejak bahan bakar atau tanda ledakan pun tidak ditemukan. Salah satu anggota tim SAR, Pak Harjo, berbicara kepada wartawan. Kami telah mencari di setiap sudut,
tetapi hasilnya nihil. Ini seperti pesawat itu menghilang begitu saja. Spekulasi mulai bermunculan. Beberapa ahli menduga pesawat jatuh ke jurang terdalam dan terkubur oleh longsoran tanah. Lainnya berteori bahwa pesawat terbakar di udara dan semua bagiannya hancur menjadi debu. Namun, yang lebih aneh adalah teori-teori yang tidak biasa. Ada yang percaya bahwa pesawat tersebut masuk ke dimensi lain atau tertarik oleh fenomena misterius di sekitar Gunung Merapi. Setiap tanggal 17 Agustus, keluarga korban berkumpul di tugu peringatan yang dibangun pemerintah di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Mereka menyalakan lilin, membawa bunga, dan berdoa untuk para penumpang yang hilang. Bagi beberapa keluarga, harapan untuk menemukan orang tercinta perlahan memudar. Namun, bagi sebagian lainnya, kehilangan itu adalah luka yang tidak pernah sembuh. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujar Bu Mira dalam salah satu wawancara. Kalaupun mereka sudah tiada, setidaknya kami ingin membawa mereka pulang. Hilangnya Nusantara Airways 737 menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan Indonesia. Pencarian resmi dihentikan setelah beberapa bulan, tetapi kasus ini terus menghantui pikiran masyarakat. Gunung Merapi, yang selama ini dikenal karena letusannya, kini menyimpan teka-teki lain, sebuah misteri yang tampaknya tidak akan pernah terpecahkan. 20 tahun telah berlalu sejak hilangnya Nusantara Airways 737. Kejadian itu perlahan mulai tenggelam dalam ingatan publik, tersisih oleh berita-berita baru. Namun, di sebuah pagi yang sejuk, seorang pendaki amatir bernama Ardi mendatangi pos penjagaan Taman Nasional Gunung Merapi dengan napas terengah-engah. "Pak, saya melihat sesuatu di atas sana," katanya kepada petugas. Sepertinya itu pesawat. Petugas pos menganggap laporan itu sebagai salah satu cerita sensasional biasa. Gunung Merapi memang sering menjadi bahan kisah misteri, dari cahaya aneh hingga suara-suara tak wajar yang konon terdengar di malam hari. Namun, Ardi bersikeras. Bentuknya besar, seperti bangkai pesawat, terperangkap di lereng curam. Ujarnya, menunjukkan foto buram dari kamera ponselnya. Kabar ini akhirnya sampai ke tim SAR di kota. Surya, kepala tim yang sudah bertahun-tahun memimpin pencarian di berbagai medan ekstrim, awalnya skeptis. Sudah 2 dekade. Kalau pesawat itu benar ada di sana, kenapa tidak pernah ditemukan sebelumnya? Tanyanya pada timnya. Meski begitu, ia memutuskan untuk menyelidiki. Kalau ini benar, ini akan jadi penemuan besar. Surya dan timnya, termasuk Dani dan Fajar, berangkat dengan perlengkapan lengkap. Jalur menuju lokasi yang dilaporkan tidaklah mudah. Lereng yang curam, ditambah dengan tanah licin akibat hujan semalam, membuat perjalanan menjadi sangat berbahaya. "Hati-hati, jangan terlalu dekat ke tepi," kata Surya sambil memimpin jalan. Setelah berjam-jam mendaki, mereka akhirnya tiba di lokasi yang dimaksud. Di balik pepohonan lebat, mereka melihat bayangan besar. "Pak, itu dia," seru Fajar, menunjuk ke arah benda itu. Semua anggota tim terdiam. Di depan mereka berdiri sebuah bangkai pesawat, atau lebih tepatnya, sebuah pesawat yang terlihat hampir utuh. Lambang Nusantara Airways 737 masih jelas terlihat di badan pesawat. Namun, yang paling aneh adalah kondisinya. Meskipun telah hilang selama 20 tahun, pesawat itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang biasanya terjadi akibat waktu atau lingkungan. Cat di badannya hanya sedikit terkelupas, kaca jendela tidak pecah, dan sayapnya masih utuh. Bahkan, tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sekitar bangkai pesawat. Sesuatu yang sangat aneh mengingat lereng Merapi biasanya dipenuhi vegetasi. Surya memeriksa pintu utama pesawat. Pintu itu sedikit miring tetapi masih bisa dibuka dengan paksa. Ketika pintu terbuka, bau lembab menyergap mereka. Dani menyorotkan senter ke dalam kabin. "Astaga," gumamnya. Hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di dalam pesawat, para penumpang masih duduk di kursi masing-masing. Mereka tampak seperti tertidur, dengan mata tertutup dan wajah yang damai. Tidak ada tanda-tanda pembusukan pada tubuh mereka, meskipun sudah 2 dekade berlalu. Beberapa bahkan masih memegang barang-barang pribadi seperti tas kecil, buku, atau botol minuman. Surya berjalan menyusuri lorong kabin dengan hati-hati. Ia melihat seorang pria tua yang memegang rosario, seorang wanita dengan buku catatan di tangannya, dan seorang anak kecil dengan boneka di pangkuannya.
Ini tidak masuk akal, gumam Surya. Tubuh mereka utuh, tidak ada tanda-tanda waktu telah berlalu. Tim akhirnya mencapai kokpit. Di dalamnya, mereka menemukan dua tubuh. Kapten Aditya dan kopilot Reno masih duduk di kursi mereka. Sama seperti penumpang lain, tubuh mereka terlihat damai, tanpa tanda trauma. Di dashboard kokpit, Surya menemukan sebuah catatan kecil yang ditulis dengan tinta goyah. Kami tidak sendiri. Kalian lihat ini, tanya Surya sambil menunjukkan catatan itu kepada Dani dan Fajar. Dani mengangguk, wajahnya tegang. Pak, ini makin aneh, katanya. Surya mencoba tetap tenang. Rekam semuanya. Kita perlu dokumentasi lengkap. Saat mereka mulai mendokumentasikan kabin, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari bagian belakang pesawat. Siapa itu? Fajar memutar badan dengan cepat, menyorotkan senter ke arah suara. Namun, lorong kabin kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Mungkin angin, gumam Dani, meskipun nadanya terdengar tidak yakin. Suara itu berhenti, tetapi suasana tetap tegang. Surya mencoba mengalihkan perhatian timnya. Fokus. Kita di sini untuk melakukan tugas kita. Di ruang bagasi, mereka menemukan sebuah kotak logam besar yang terlihat baru. Kotak itu terkunci rapat dengan kombinasi elektronik. Sesuatu yang tidak biasa ditemukan di pesawat penumpang. Ini pasti ditambahkan setelahnya, kata Dani. Surya memutuskan untuk tidak menyentuhnya. Kita serahkan ini ke pihak yang berwenang. Jangan ambil risiko. Hari mulai gelap, dan Surya memutuskan untuk menyudahi eksplorasi. Kita sudah punya cukup dokumentasi. Lokasi ini terlalu berbahaya untuk ditinggalkan terlalu lama, katanya. Namun, saat mereka meninggalkan pesawat, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini dari luar pesawat. Pak, ada orang di luar, bisik Dani. Surya menyorotkan senter ke arah sumber suara, tetapi sekali lagi, tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Mungkin hanya hewan, ujar Surya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ketika mereka akhirnya tiba kembali di base camp, suasana hening menyelimuti tim. Fajar memecah keheningan. Pak, menurut Bapak, ini pesawat apa sebenarnya? Bagaimana mungkin mereka semua tetap utuh? Surya tidak menjawab. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang mereka temukan hanyalah awal dari misteri yang jauh lebih besar. Kabin pesawat Nusantara Airways 737 yang mereka temukan terasa seperti dunia yang terperangkap dalam waktu. Surya dan timnya melangkah perlahan menyusuri lorong, mencoba memproses pemandangan aneh di depan mereka. Para penumpang tetap berada di kursi masing-masing, seolah-olah perjalanan mereka belum selesai. Mereka terlihat seperti sedang tertidur, mata tertutup, wajah tenang. Tidak ada tanda-tanda trauma atau pembusukan yang biasanya ditemukan pada tubuh yang telah lama ditinggalkan. Kalian lihat ini? Tanya Fajar dengan suara bergetar. Ia menyorotkan senternya ke arah seorang pria yang memegang sebuah buku di tangannya. Pria itu mengenakan jas yang terlihat bersih, seakan baru saja disetrika. Pak, ini nggak mungkin, gumam Dani. Mereka terlihat seperti baru duduk di sini beberapa jam yang lalu. Dokumentasikan semuanya, perintah Surya. Suaranya berusaha tetap tegas meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa apapun yang mereka temukan di sini akan menjadi bukti penting. Setiap detail di kabin membuat misteri ini semakin membingungkan. Kotak-kotak makanan ringan yang disediakan di meja kecil penumpang tampak segar. Plastik pembungkusnya masih mengilap. Botol-botol air mineral tersusun rapi di kantong kursi. Bahkan udara di dalam pesawat terasa dingin, jauh lebih dingin dibandingkan udara di luar yang seharusnya panas karena medan vulkanik. Kondisi ini seperti waktu berhenti. Gumam Dani sambil menyorotkan senternya ke arah kabin yang dipenuhi tubuh para penumpang. Pak, tubuh mereka bahkan tidak ada tanda-tanda dekomposisi. Ini nggak masuk akal. Surya mendekati seorang wanita yang duduk di kursi tengah. Di pangkuannya, ada boneka beruang kecil. Pakaian wanita itu masih terlihat baru, dan wajahnya damai, tanpa ada jejak ketakutan. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Gumam Surya sambil mencatat setiap detail. Perjalanan mereka membawa tim ke kokpit pesawat. Pintu kokpit sedikit terbuka, dan Surya harus mendorongnya dengan kuat untuk masuk. Di dalam,
Mereka menemukan Kapten Aditya dan kopilot Reno masih duduk di kursi mereka. Sama seperti penumpang lain, tubuh mereka terlihat utuh, tanpa tanda trauma. Di dashboard kokpit, sebuah catatan kecil tertinggal di samping alat navigasi. Surya memungutnya dengan hati-hati. Tulisan di kertas itu tampak goyah, seakan ditulis dalam keadaan panik, "Kami tidak sendiri." Dani mendekat, membaca tulisan itu dari bahu Surya. "Pak, apa maksudnya? Siapa? Kami?" Surya tidak menjawab. Ia tahu bahwa pertanyaan ini mungkin akan membutuhkan lebih dari sekadar analisis biasa untuk dijawab. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh di dashboard. Jam analog di kokpit menunjukkan waktu pukul 10.42. Waktu terakhir pesawat ini berkomunikasi dengan menara kontrol 2 dekade lalu. Meskipun pesawat telah hilang selama bertahun-tahun, jam itu masih berdetak, seolah-olah baru beberapa menit berlalu. Saat tim mendokumentasikan kokpit, suara langkah kaki terdengar dari bagian belakang kabin. "Kalian dengar itu?" tanya Fajar. Wajahnya pucat. Mereka semua berhenti sejenak, mencoba menangkap suara itu lagi. Langkah kaki itu terdengar pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan di lorong. Surya keluar dari kokpit dan menyorotkan senternya ke lorong. "Siapa di sana?" tanyanya dengan nada tegas. Tidak ada jawaban. Lorong kabin kosong, hanya dipenuhi oleh tubuh-tubuh yang tetap diam di kursi mereka. "Pak, mungkin itu cuma angin," kata Dani, meskipun nadanya menunjukkan bahwa ia sendiri tidak yakin. Namun, angin mana yang bisa meniru langkah kaki manusia? Surya menenangkan timnya. "Tetap fokus. Kita di sini untuk mendokumentasikan, bukan untuk mencari tahu semuanya sekarang." Meski begitu, rasa cemas mulai menyelimuti mereka. Tim akhirnya menuju ruang bagasi. Sebuah pintu kecil yang mengarah ke bawah kabin perlu dibuka dengan hati-hati. Dani memimpin jalan, menyorotkan senternya ke ruangan yang sempit itu. "Pak, ada sesuatu di sini," katanya dengan suara rendah. Di sudut ruang bagasi, mereka menemukan sebuah kotak logam besar. Kotak itu terlihat baru, dengan permukaan yang masih mengilap, berbeda dari bagian pesawat lainnya. Terdapat kunci kombinasi elektronik di salah satu sisinya. "Ini jelas bukan bagian asli dari pesawat," kata Surya sambil mengamati kotak itu. "Sepertinya ada yang memasangnya setelah pesawat ini hilang." Dani mendekati kotak itu, mencoba membaca tulisan kecil yang terukir di sisi logam. "Tidak ada tanda-tanda siapa yang meletakkannya," katanya. "Apa kita buka, Pak?" Surya menggeleng. "Jangan. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dokumentasikan saja dan beritahu pihak berwenang nanti." Hari semakin gelap, dan Surya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk kembali ke base camp. "Kita sudah punya cukup dokumentasi untuk hari ini. Lokasi ini terlalu berbahaya untuk ditinggalkan terlalu lama," ujarnya. Namun, saat mereka meninggalkan pesawat, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini datang dari luar. "Pak, ada orang di luar," bisik Dani, menahan napas. Surya memimpin jalan keluar, menyorotkan senter ke area sekitar pesawat. Yang mereka temukan hanyalah bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. "Mungkin cuma hewan," kata Surya mencoba menenangkan timnya, meskipun ia sendiri tidak yakin. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar di sekitar pesawat ini. Mereka akhirnya tiba di base camp, tetapi suasana hening menyelimuti tim. Dani memecah kesunyian. "Pak, apa mungkin mereka semua masih hidup di sana? Maksud saya, bagaimana mereka bisa terlihat seperti itu setelah 20 tahun?" Surya tidak menjawab. Ia tahu, pertanyaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia jawab malam ini. Atau mungkin, tidak akan pernah bisa ia jawab. Bab ini dirancang untuk memperdalam ketegangan dan memperkenalkan misteri-misteri baru, yang membuat pembaca semakin penasaran. Jika ada hal lain yang ingin ditambahkan, silakan beritahu. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Beberapa hari setelah penemuan bangkai pesawat, kotak hitam Nusantara Airways 737 akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke pusat analisis di Jakarta. Tim investigasi penerbangan, bersama dengan Surya dan tim SAR-nya, berkumpul di sebuah ruangan dengan layar besar untuk menyaksikan pemutaran rekaman dari Cockpit Voice Recorder, CVR, dan Flight Data Recorder, FDR. Semua mata tertuju pada layar.
berharap menemukan jawaban atas misteri yang telah menghantui selama 2 dekade. Rekaman CVR dimulai dengan suara Kapten Aditya yang terdengar tenang. Bandara Soekarno-Hatta, ini Nusantara Airways 737. Kami berada di ketinggian 35.000 kaki, semua sistem berjalan normal. Di latar belakang, terdengar suara kopilot Reno yang berbincang santai tentang jadwal penerbangan mereka. Beberapa menit berikutnya, suasana tetap tenang. Bahkan ada tawa kecil ketika salah satu kru kabin menyampaikan kabar tentang seorang penumpang anak-anak yang senang mendapatkan kursi dekat jendela. Namun, suasana berubah pada menit ke-40. Suara gemuruh terdengar samar-samar di latar belakang. Kapten Aditya melaporkan kepada menara kontrol. Menara, ada sedikit turbulensi. Sepertinya normal. 5 menit kemudian, suara di kokpit berubah. Kapten Aditya terdengar lebih serius. Menara, ada sesuatu di radar kami. Objek besar, tapi tidak terdeteksi sebelumnya. Kami tidak melihat apapun di radar kami. Balas suara dari menara kontrol. Bisa Anda jelaskan lebih detail? Objek ini bergerak sangat aneh, jawab Kapten Aditya. Suaranya mulai terdengar panik. Kopilot Reno juga terdengar. Pak, itu semakin mendekat. Tidak ada sinyal transponder. Apa itu? Tiba-tiba, suara gemuruh keras muncul, diikuti oleh bunyi gesekan logam. Di latar belakang, ada sesuatu yang membuat semua orang di ruangan membeku. Suara bisikan samar. Jangan lihat keluar. Kata-kata itu tidak berasal dari salah satu kru. Itu terdengar asing. Tidak manusiawi. Menara, instrumen kami kacau. Suara Kapten Aditya terdengar jelas di tengah suara gemuruh. Sinyal navigasi hilang, dan altimeter menunjukkan angka 0. Apa kalian masih di udara? Tanya menara kontrol. Tetapi tidak ada jawaban. Kopilot Reno terdengar berkata, Pak, pesawat ini bergerak sendiri. Kita kehilangan kendali. Suara bisikan aneh terdengar lagi, kali ini lebih keras, seolah memenuhi kokpit. Namun, kata-katanya tidak bisa dipahami. Suara gemuruh menjadi semakin keras, dan rekaman berakhir tiba-tiba, meninggalkan semua orang di ruangan dalam keheningan yang mencekam. Setelah rekaman CVR selesai, tim investigasi beralih ke data FDR. Awalnya, semua parameter penerbangan terlihat normal, kecepatan, ketinggian, arah penerbangan. Tetapi pada pukul 10.42, semuanya berubah. Grafik menunjukkan bahwa pesawat kehilangan ketinggian secara drastis, tetapi tidak ada tanda-tanda tabrakan. Lihat ini, kata salah satu teknisi sambil menunjuk layar. Pesawat berubah arah total, tetapi tidak ada input dari pilot. Hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa mesin pesawat tetap aktif selama bertahun-tahun setelah hilangnya pesawat. Ini mustahil, gumam seorang teknisi. Bahan bakar pesawat ini seharusnya habis dalam beberapa jam. Data terakhir yang tercatat menunjukkan frekuensi aneh di sekitar pesawat. Frekuensi ini tidak cocok dengan pola sinyal yang dikenal oleh manusia. Ini seperti gangguan dari luar atmosfer, ujar teknisi dengan nada bingung. Setelah analisis selesai, Surya keluar dari ruangan bersama Dani dan Fajar. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sama, bingung dan tidak percaya. Pak, suara bisikan itu, saya yakin saya mendengar sesuatu yang serupa saat kita berada di pesawat, kata Fajar. Surya mengangguk perlahan. Aku juga. Tapi apa artinya? Siapa atau apa yang bersama mereka di sana? Meskipun Kota Hitam telah memberikan beberapa petunjuk, misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Nusantara Airways 737 masih jauh dari terpecahkan. Jika ada sesuatu yang membawa pesawat itu ke tempat yang tak diketahui, maka jawaban atas misteri ini mungkin berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Penemuan bangkai pesawat Nusantara Airways 737 segera menarik perhatian pihak berwenang. Dalam hitungan hari, kawasan di sekitar lokasi penemuan ditutup rapat oleh militer. Jalan setapak menuju pesawat dipasangi pagar kawat berduri, dan tentara bersenjata berjaga di setiap sudut. Surya dan timnya, yang sebelumnya memimpin eksplorasi, menerima kabar bahwa semua investigasi lebih lanjut kini berada di bawah kendali militer. Kawasan itu kini zona tertutup, ujar seorang perwira militer kepada Surya. Kami menghargai kerja tim Anda, tetapi mulai sekarang, biarkan kami yang menangani.
Surya mencoba menahan rasa frustrasi. "Pak, kami yang pertama kali menemukan pesawat itu. Setidaknya beri kami akses untuk melengkapi laporan kami," katanya. Namun, perwira itu hanya menggeleng. "Ini bukan lagi urusan Anda." Beberapa hari kemudian, Dani menunjukkan foto-foto yang ia dapatkan dari seorang kenalan yang bekerja di logistik. Foto-foto itu menunjukkan helikopter militer membawa peti-peti besar dari lokasi bangkai pesawat. Peti-peti itu dibungkus rapat dengan terpal hitam, memberikan kesan bahwa isinya adalah sesuatu yang sangat penting atau berbahaya. "Pak, ini bukan cuma serpihan pesawat biasa," kata Dani sambil menunjuk salah satu foto. "Lihat ukurannya. Apa yang mereka angkut dari sana?" Surya memperhatikan foto itu dengan seksama. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. "Mungkin ada benda di dalam pesawat yang tidak kita temukan waktu itu," gumamnya. Namun, ia tahu bahwa mencoba mendekati lokasi lagi akan sangat berisiko. Di luar perhatian militer, spekulasi mulai bermunculan di media sosial dan forum online. Sebagian orang percaya bahwa pesawat itu menjadi bagian dari eksperimen rahasia pemerintah. Mereka pasti sedang menguji teknologi canggih, dan pesawat itu jadi korban, tulis seorang pengguna forum. Namun, ada juga yang mengaitkan kejadian ini dengan fenomena aneh di Gunung Merapi. Cahaya-cahaya misterius yang sering terlihat di langit setelah letusan besar dianggap sebagai bukti adanya aktivitas supranatural atau dimensi lain. "Pesawat itu tidak jatuh, tetapi terseret ke dimensi lain," tulis seorang pengguna lain. Bahkan Dani dan Fajar, yang biasanya skeptis, mulai mendiskusikan kemungkinan tersebut. "Pak, apa mungkin ada sesuatu di Gunung Merapi yang memengaruhi pesawat itu?" tanya Fajar. "Seperti anomali dimensi." Surya mencoba tetap rasional, tetapi teori-teori itu sulit diabaikan. "Apapun yang terjadi, ini jelas lebih besar dari yang kita pikirkan," ujarnya. Pada suatu malam, Surya menerima sebuah email anonim. Isinya singkat tetapi mengerikan, "Berhenti mencari jawaban. Ini bukan untuk manusia." Surya membaca email itu berulang kali. Siapa yang mengirimnya? Dan mengapa ada upaya untuk menghentikan penyelidikan ini? Rasa ingin tahunya semakin memuncak. Tetapi ia juga sadar bahwa ia mungkin menghadapi sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Rasa penasaran akhirnya mendorong Surya, Dani, dan Fajar untuk mencoba mendekati lokasi lagi. Mereka berharap bisa mengamati apa yang sedang dilakukan militer di sana. Dengan hati-hati, mereka menyusuri jalan setapak menuju lereng. Tetapi ketika mereka hampir sampai, mereka dihentikan oleh barisan tentara bersenjata. "Kawasan ini tertutup untuk umum," kata seorang tentara dengan nada tegas. "Pergi sekarang, atau kami akan mengambil tindakan." Surya tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat. Dengan berat hati, mereka mundur. Namun, rasa frustrasi dan penasaran masih terus menghantui mereka. Mereka sedang menyembunyikan sesuatu. "Pak," kata Dani. "Tapi apa?" Surya tidak menjawab. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi di Gunung Merapi, mereka tidak akan pernah diizinkan untuk mengetahuinya. Misteri itu kini sepenuhnya berada di tangan pihak militer. Setelah kawasan sekitar bangkai pesawat Nusantara Airways 737 diambil alih oleh militer, Surya dan timnya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Penutupan itu memicu desas-desus dan teori-teori liar di media sosial. Beberapa percaya bahwa pemerintah menyembunyikan teknologi rahasia, sementara yang lain mengaitkannya dengan fenomena supranatural di sekitar Gunung Merapi. Dani, yang tidak puas dengan larangan tersebut, mulai menggali informasi lebih jauh. "Pak, saya menemukan sesuatu yang menarik," ujar Dani sambil menunjukkan sebuah artikel lama kepada Surya dan Fajar. Artikel itu berisi laporan tentang cahaya misterius yang sering terlihat di sekitar Gunung Merapi, terutama setelah letusan besar. Fenomena ini disebut Earthquake Lights oleh para ahli geologi, tapi beberapa orang mengaitkannya dengan portal dimensi lain. Fajar, yang selama ini dikenal skeptis, kali ini tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Kalau kita kaitkan dengan data dari kotak hitam, ada kemungkinan bahwa cahaya besar yang dilaporkan pilot sebelum pesawat hilang itu bukan sekadar fenomena alam. Mungkin sesuatu menarik pesawat itu ke tempat lain. Surya menatap mereka dengan serius. "Kalian bicara tentang dimensi lain." Beberapa hari kemudian, Dani membawa sesuatu yang lebih mengejutkan.
sebuah buku harian milik salah satu penumpang pesawat. Buku itu ditemukan di Pasar Loak dekat Gunung Merapi, dijual oleh seorang pedagang yang mengaku menemukannya di hutan beberapa tahun lalu. Buku itu milik seorang wanita bernama Laila, yang merupakan salah satu penumpang pesawat yang hilang. Dalam halaman-halaman terakhirnya, Laila menulis dengan nada yang semakin panik. 23 Juli 2004, ada cahaya besar di luar jendela. Pilot bilang ini hanya turbulensi, tapi semua orang di pesawat merasa aneh. Rasanya seperti gravitasi hilang. 24 Juli 2004, waktu terasa berhenti. Aku tidak tahu apakah ini hari ini atau kemarin. Semua orang seperti membeku, tapi aku masih sadar. 25 Juli 2004, jika kau menemukan ini, jangan cari kami. Jangan masuk ke cahaya. Fajar membaca halaman terakhir dengan suara bergetar. Pak, kalau buku ini asli, berarti mereka sadar selama pesawat itu hilang. Tapi mereka tidak di sini, mereka di tempat lain. Surya mulai memikirkan kemungkinan yang sebelumnya ia anggap tidak masuk akal. Mungkin pesawat itu benar-benar tersedot ke dimensi lain. Itu menjelaskan kenapa waktu di dalam pesawat seolah berhenti, dan tubuh para penumpang tetap utuh. Gumamnya. Fajar menambahkan, frekuensi aneh yang tercatat di kotak hitam juga bisa jadi bukti. Mungkin itu adalah sinyal dari dimensi lain yang terekam oleh pesawat. Namun, teori ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana pesawat itu kembali ke dunia ini setelah 2 dekade? Dan apa yang membawa mereka kembali? Sementara itu, aktivitas militer di sekitar lokasi semakin mencurigakan. Dani mendapatkan informasi dari kenalannya yang bekerja di logistik, bahwa peti-peti besar telah diangkut dari lokasi menggunakan helikopter. Foto-foto dari satelit komersial menunjukkan kendaraan berat dan alat penggalian di sekitar pesawat. Pak, mereka bukan hanya menjaga lokasi itu, kata Dani. Mereka sedang menggali sesuatu. Surya hanya bisa mengangguk. Ia tahu bahwa apapun yang sedang dilakukan militer, jawabannya tidak akan pernah dibagikan kepada publik. Di tengah spekulasi yang semakin liar, Surya menerima sebuah email anonim. Pesan itu berbunyi, kau terlalu dekat dengan kebenaran. Berhentilah mencari, atau kau akan menghadapi konsekuensi. Surya membaca email itu berulang kali. Siapa yang mengirimnya? Dan mengapa mereka merasa perlu memperingatkannya? Pak, sepertinya kita sedang menyentuh sesuatu yang tidak ingin mereka ungkapkan, kata Dani. Tapi saya merasa kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Surya menghela napas panjang. Kita tidak bisa melawan militer. Dani, apapun yang terjadi di sana, kita tidak akan pernah tahu seluruhnya. Semakin Surya mencoba memahami, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang sebenarnya terjadi pada Nusantara Airways 737? Apa hubungan antara cahaya misterius, dimensi lain, dan aktivitas militer di Gunung Merapi? Meski hati kecilnya ingin terus mencari jawaban, Surya tahu bahwa ia menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Misteri ini, bagaimanapun juga, mungkin akan tetap terkubur di lereng Gunung Merapi, bersama semua rahasia yang menyelimutinya. Surya memutuskan untuk menghentikan penyelidikannya. Pak, menurut Anda apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanya Dani. Surya hanya menggeleng. Beberapa misteri lebih baik dibiarkan tak terpecahkan, jawabnya. Ia berdiri di jendela kantornya, memandang ke arah Gunung Merapi di kejauhan. Di sana, di balik awan, tersimpan sebuah rahasia yang mungkin tidak akan pernah terungkap.